agak sedikit crowded gitu. Misalnya line kita udah penuh dengan grup kelas, terus harus ditambah lagi dengan grup organisasi, itu membuat kita agak sedikit crowded dan tak jarang banyak yang burn out gitu akhirnya karena udah terlalu capek. Bahkan kita nggak cuma bikin sampai plan B doang, bahkan C, D, F, G sampai Z pun kita bikin semua plannya. Because the show must go on, dan Stama Nara menerapkan konsep dance distancing atau mungkin lebih dikenal dengan dance from home. Kostum dan ada banyak games lah segi itu. Tapi tahun lalu kita harus melakukannya dengan virtual. Halo, nama gue Monica Vincent Nathanael. Gue dari jurusan Marketing Communication. Gue merupakan kru aktif dari The Voice Radio. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Jamie Michael Wijaya. Aku adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional BINUS University periode 2021-2022. Hai, aku Tamara, jurusan Global Business Marketing, dan aku General President dari Stama Nara. Halo, nama gue Matthew Sandadula Manakota. Gue dari jurusan DKV Creative Advertising. Sekarang gue ada di Himpunan Desain Komunikasi Visual atau HIMDKV. The Voice Radio itu sendiri merupakan radio kampus yang berada di BINUS University. Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional BINUS University adalah himpunan mahasiswa jurusan yang melingkupi regular class yang berada di kampus Kemangisan dan juga global class yang berada di kampus Alam Sutra. Stama Nara sendiri adalah singkatan untuk Seni Tari Mahasiswa Bina Nusantara, yang dari namanya aja udah ketahuan banget kalau Stama Nara ini merupakan salah satu UKM di BINUS University yang bergerak pada bidang kesenian, yaitu menari. Jadi organisasi HIMDKV ini itu adalah organisasi himpunan yang mencakup DKV Creative Advertising, DKV Animasi, dan DKV New Media. First impressionnya kaget, bingung, terus nggak tahu mesti ngapain karena kan kayak selama ini kan acara-acara yang udah berlangsung di The Voice itu kan selalu offline ya, terus kayak kita tiba-tiba disuruh bikin semua acara secara online, itu membingungkan banget sih. Cuman di lain sisi juga itu gimana caranya kita dituntut untuk bisa berpikir inovatif. Pertama, aktivis dan juga pengurus kecewa sih ya. Pastinya semua dari kita kecewa karena esensi dari sebuah organisasi atau kegiatan mahasiswa di perkuliahan atau di kampus itu akan dilaksanakan secara tatap muka. Namun kembali lagi kita harus menerapkan spirit kita, di mana kita harus tetap beradaptasi dengan kondisi yang ada, seperti penggunaan digital, penggunaan banyak fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kegiatan kita. Awal-awal pasti kaget dan slightly disappointed because kita nggak bisa ketemu secara langsung untuk berorganisasi tatap muka, dan akhirnya kita nggak bisa merasakan Stama Nara secara full experience. Yang pertama kaget karena kita harus beradaptasi kan dengan situasi dan kondisi ini yang sekarang ke online. Yang kedua tuh agak capek karena kita tuh harus ekstra untuk melakukan semua kegiatannya. Yang membedakan itu benar-benar semuanya. Dari segi teknis itu tuh 180 derajat benar-benar berbeda banget. Sebenarnya kalau misalnya kayak dulu kita offline, kita kan lebih dituntut untuk kayak ayo ngelakuin aksi gitu, yang kayak jadinya tuh yang membuat capek badan dan fisik kita tuh capek. Sedangkan kalau misalnya online tuh lebih capek ke mikir, karena kita kayak mikir kita mau bikin apa lagi nih yang baru, segala macam apa nih yang baru, dan kita harus benar-benar kerombak banyak hal, yang kayak contohnya dari expo, yang tadinya expo offline dijadiin expo online, terus juga seminar offline dijadiin webinar. Sebenarnya efektivitas dan jalur komunikasi ya, karena banyak dari kita pasti himpunan-himpunan lain atau UKM lain merasakan bahwa jalur komunikasi terlalu banyak, misalnya lewat WhatsApp atau lewat Line Group atau lewat Microsoft Teams, lewat Zoom, itu membuat kita agak sedikit crowded gitu. Misalnya line kita udah penuh dengan grup kelas, terus harus ditambah lagi dengan grup organisasi, itu membuat kita agak sedikit crowded dan tak jarang banyak yang burn out gitu akhirnya karena udah terlalu capek. Nah, ini harus kita adaptasi dengan menggunakan banyak platform-platform baru sehingga kita bisa lebih adaptasi, terus juga kita bisa lebih rileks lagi dalam menjalankan perkuliahan dan berorganisasi di masa pandemi ini. Pastinya sama kayak teman-teman organisasi lain, di mana kita sangat mengandalkan teknologi dan kualitas koneksi internet. Tapi kalau di segi dance ini loh, sangat berbeda banget. Karena harusnya kan kita bisa ketemu langsung, kumpul bareng, latihan bareng, di depan kaca gitu. Sekarang terpaksa cuma bisa latihan sendiri-sendiri, udah gitu di depan laptop atau handphone doang. Jadi kerasa banget kan kalau vibes dan euforianya itu drastis beda banget. Cara berkomunikasi sih sebenarnya. Ya kan kalau offline tuh kita lebih gampang ya ketemu orang, terus kayak ketemu nongkrong bareng, biasa himpunan kan. Jadi kayak lebih dipermudah kalau offline. Kalau online tuh kayak ya udah aja gitu, sebatas layar, nggak bisa ketemu, nggak bisa nongkrong bareng, mau ngapain kemana.
Plan B pasti ada dong. Bahkan kita nggak cuma bikin sampai plan B doang, bahkan C, D, F, G sampai Z pun kita bikin semua plannya. Sebenarnya contoh simpelnya tuh kayak kemarin pas Kiddy Voice bikin webinar, kita tuh bikinnya tuh awalnya beberapa plan dulu nih, kayak plan semuanya bakal langsungin di dalam Zoom doang, jadi semua pembicara di rumah, panitia di rumah. Terus yang kedua juga kita sempat mikirin plan apa kita mau live streaming aja, terus nanti pembicaranya juga ada di satu tempat sama kita, atau kita mau mikirnya kayak apa tapping aja segala macem. Dan itu beneran kita bikinin perbandingannya, kita analisis lah dari SWOT-nya dan lain-lain. Terus yang kita bandingin nih kira-kira plan mana nih yang paling sesuai dan paling mendapatkan win-win solution lah dari kitanya panitia maupun dari pembicaranya juga, kayak gitu. Tentunya plan B ada, karena dari awal sebelum aku menjabat itu kita udah masuk ke masa pandemi, sehingga dari awal ketika aku menyusun sebuah grand design untuk 1 tahun ke depan, aku udah menyiapkan beberapa proker yang bisa di-adjust ke online gitu. Dan ada pun beberapa proker yang aku sisakan yang harus dilakukan offline, mungkin akan ku coba untuk ditransisikan menjadi online, walaupun mungkin esensinya agak kurang dapet, tapi setidaknya proker itu berjalan dan tetap ada gitu. Ada dong, walaupun emang mungkin nggak seoptimal kalau kita bisa bertemu secara langsung, cuma kita di pandemi ini bisa dibilang cukup lama, jadi kita harus beradaptasi supaya bisa survive. Dan kalau Stamanara sendiri, step awal kita mulai dari banting setir seluruh event menjadi virtual. Udah gitu kita tetap mengadakan latihan via video conference maupun menggunakan platform sosial media seperti TikTok dan Instagram untuk memudahkan proses kita evaluasi skill dari seluruh member. Jadi kita harus memastikan gimana caranya organisasi tetap jalan. Yang pasti kita tuh bakal ya dibilang harus punya tenaga ekstra buat sering-sering komunikasi, sering-sering Zoom atau Google Meet gitu, supaya ya menjaga himpunan tuh tetap sebagai keluarga aja gitu kan, himpunan DKV. Jadi harus menjaga komunikasi satu sama lain, kabar gimana, sharing-sharing lagi sama rekan-rekan himpunan yang lain. Inovasi pastinya ada sih, karena kan kayak di B-Voice sendiri kita kan kalau offline itu selalu siaran secara offline, kita kumpul di ruang siaran. Cuman ketika pandemi ini akhirnya pun kita berinovasi dengan membuat siaran online di mana semua kru itu berada di rumah masing-masing. Nah, kalau misalnya dari sisi acara off-air sendiri pastinya kita bikin inovasi baru banget, dan semuanya selalu baru lah, karena kan acaranya yang tadinya offline kita ubah jadi online. Dimanapun itu juga kita mengikuti dari sisi binusnya, dari B-Voice-nya juga, dari budayanya juga, kayak gitu. Tentunya inovasi banyak ya, seperti yang disebutkan tadi, banyak proker yang di-adjust ke online, dan juga kita udah mulai launching beberapa digital konten seperti podcast, dan juga ada video interview melalui IGTV, dan juga kita mengupload podcast kita ke YouTube. Itu kita lakukan agar tetap kita bisa berkarya walaupun di masa pandemi, dan juga kita lakukan itu untuk meningkatkan awareness dan juga meningkatkan branding dari himpunan itu sendiri. Inovasi tentunya harus ada because the show must go on, dan Stamanara menerapkan konsep dance distancing atau mungkin lebih dikenal dengan dance from home, di mana seluruh member tetap bisa latihan bahkan hingga perform secara tim walaupun anggotanya tuh jauh-jauhan. Nah, untuk dance from home tersebut, member juga bisa menyalurkan kreativitasnya karena mereka diminta untuk membuat koreografi di mana nantinya akan dipelajari bersama oleh rekan timnya dan ditampilkan melalui Instagram Stamanara. Jadi salah satu inovasi himpunan DKV itu kita mau melakukan kegiatannya berbeda. Salah satu di Imagination Day. Imagination Day tahun 2020 itu kan Imagination pertama yang dilakukan di tengah pandemi, yang biasanya tuh kita offline. Di Syahdan tuh kita menggunakan kostum dan ada banyak games lah di Day itu. Tapi tahun lalu kita harus melakukannya dengan virtual. Yang bikin berbeda itu kegiatan ini tuh kita dilakukan secara langsung atau live, jadi bisa di streaming, dapat diakses sama siapapun. Jadi kita tidak menghilangkan unsur Imagination Day-nya itu. Soalnya kan Imagination itu bisa dilihat sama warga Syahdan, sama yang lain, nggak cuman himpunan DKV doang atau School of Design doang. Jadi dengan kita melakukannya secara live itu, semua orang pun dapat meriahkan Imagination Day. Kalau misalnya dari Apses sendiri, sebenarnya kayak ini benar-benar pengalaman baru juga buat gue dan buat teman-teman gue juga yang benar-benar ngejalanin selama 1 tahun ini, dan itu merupakan pengalaman yang menyenangkan sih. Kalau misalnya untuk downs-nya sendiri, mungkin sedihnya kayak ketika vibes dari acara-acara offline dan acara online tuh beda banget kan. Untuk up-nya sih mungkin akhir-akhir ini akhirnya up ya, karena ternyata aktivis banyak banget yang aktif, mereka juga senang berdiskusi, konten-konten udah mulai banyak yang jalan, divisi-divisi juga udah mulai aktif.
mungkin downnya bakal terasa banget tuh waktu masih jadi aktivis ya, sebelum naik jadi pengurus atau sekarang aku jadi ketua. Itu kerasa banget ketika kita selesai sebelum LDK dapat informasi bahwa kegiatan organisasi dihentikan sampai waktu yang ditentukan. Kalau diingat lagi nih, itu benar-benar pastinya menguras kapasitas otak untuk bisa memaintain seluruh member yang ada di berbagai pulau. Gimana caranya mereka tetap bisa merasakan kebersamaan, kehangatan, dan definisi sesungguhnya dari sebuah organisasi. Pastinya langkah awal merupakan langkah yang paling sulit karena banyak revisi, banyak evaluasi, kita juga banyak uji coba dalam menentukan alternatif. Tapi shout out untuk rekan-rekan dan teman-teman staff Menara yang pantang menyerah dan selalu ada satu sama lain. Jadi kita bisa discuss dari pagi ke malam ke pagi, jadi hashtag no day off. Dan akhirnya terbukti melalui beberapa event staff Menara yang akhirnya justru bisa menembus tingkat yang lebih tinggi. Candang sih ya pasti kan kalau di pandemi ini kita bakal susah komunikasi ya, ujung-ujungnya komunikasi sih. Soalnya kan kita nggak boleh kemana-mana kan, lebih sulit aja gitu loh, kayak buat mengumpulin orang-orangnya gitu loh. Kalau Abse tuh kita himpunan periode yang baru ini sekarang regional Kemanggisan atau Sadan itu digabung dengan Alam Sutra. Ini kita bersyukur banget. Jadi himpunan kita tuh bisa menyatu dan menjadi lebih besar. Pelajarannya menurut gue tuh kayak kita harus siap lah dengan apapun yang terjadi di hidup kita, karena benar-benar semuanya itu tuh kayak surprise aja gitu, kayak kejutan, kayak kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi besoknya kayak gitu. Dan mungkin kalau gue ngelihat diri gue 1 tahun yang lalu juga gue nggak akan bisa nyangka gue bisa bikin acara semuanya full secara online. Dan pesan gue yang terakhir adalah buat teman-teman semua nih yang lagi nonton juga, yang mungkin lagi struggling juga buat bikin acara secara offline dan mungkin capek, bingung harus diapain, semangat terus. Dari 1 tahun kemarin, aku pribadi tersadar bahwa jarak bukanlah akhir dari segalanya, karena di masa yang serba online ini kan media untuk berkomunikasi malah justru semakin bervariasi. Jadi bisa dibilang Staff Menara malah lebih dekat dengan masa online ini. Udah gitu pastinya otomatis kita juga jadi lebih ngerti tentang teknologi kan. Dan untuk pelajaran yang sangat bermakna itu kita ambil ketika kita masih dalam proses beradaptasi, di mana kita belajar untuk harus bisa mengambil keputusan dengan cepat untuk penyelesaian sebuah masalah. Paling pelajaran itu harus sering-sering berkomunikasi supaya nggak lost contact gitu, tetap nanyain kabar. Jadi buat kegiatan-kegiatan kedepannya tuh kita bisa lebih kompak. Dan dari aku, Jimmy Mikal Wijaya, Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional British University periode 2021-2022. Terima kasih. Segitu aja yang bisa aku sharing. Thank you. Thank you so much for watching and bye!